Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Martyr yang dirilis tahun 2015. Film ini merupakan film remake dari film sebelumnya yang dirilis tahun 2008. Ceritanya hampir mirip dengan film sebelumnya dan hanya sedikit dirubah pada alur ceritanya. Oke lah, bagaimanakah film ini? Apakah lebih baik dari film sebelumnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan seorang anak perempuan bernama Lucy yang berhasil melarikan diri dari sebuah rumah. Diduga ia di sana mendapatkan beberapa kekerasan fisik dari orang yang memiliki rumah tersebut. Setelah berhasil selamat, tim keamanan bergerak ke sana untuk melihat apa yang dilakukan. Tetapi mereka tidak menemukan apapun dan mencurigai bahwa mungkin gadis itu menunjukkan bangunan yang salah. 1 bulan kemudian, kini Lucy tinggal di sebuah panti asuhan. Sikapnya menjadi berubah dan hanya menghabiskan waktu sendirian saja. Kemudian seorang anak mulai mendekati Lucy. Ia bernama Anna dan terlihat ingin menjadi temannya. Namun kala itu, Lucy tidak mau berbicara sedikit pun, sehingga membuat Anna meninggalkan biskuit yang akan ia berikan. Lucy sering melihat ada monster di sekitarnya. Hal itu muncul setelah ia berhasil selamat dari kejadian yang pernah ia alami dahulu. Anna yang keluar dari kamar mulai mengerti kenapa Lucy sering menyendiri. Hingga keesokan harinya, Anna mencoba untuk mendekatinya lagi dan memberikannya sebuah biskuit yang ia ambil dari dapur. Semenjak itu Anna mulai berteman baik dengan Lucy dan menjadi orang satu-satunya yang mau berteman dengan Lucy. Karena kedekatan itu membuat Anna akhirnya diinterogasi oleh pihak kepolisian untuk menanyakan apa yang pernah dikatakan oleh Lucy kepadanya. Tetapi Anna menjawab bahwa Lucy tidak pernah berbicara mengenai masalah yang ia alami. Namun kalimat yang sering diucapkan oleh Lucy adalah ia sering melihat monster yang menyerangnya. Di malam itu Lucy merasakan ada seseorang yang ingin masuk ke dalam kamarnya. Ia lalu menutupnya dengan sebuah kursi dan bersembunyi di dalam selimut. Tetapi lampu mulai mengalami masalah dan Lucy melihat bayangan seseorang dari luar. Hingga teriakan Lucy pecah saat melihat seorang monster menakutkan. Anna yang mendengarkan teriakan dari Lucy langsung menghampiri kamarnya dan mulai menenangkan Lucy yang sedang ketakutan. Semenjak saat itu, Lucy dan Anna lebih sering menghabiskan waktu bersama. Mereka kerap kali mencuri biskuit milik sang suster dan menceritakan mengenai impian mereka suatu hari. Sepuluh tahun kemudian kita diperlihatkan sebuah rumah yang ditempati oleh sebuah keluarga. Ketika itu sang ayah sedang menggali lubang yang terdapat pipa pembuangan di dalamnya. Sedangkan sang ibu sedang memasak sarapan pagi. Tak lama kemudian terdapat seorang yang datang ke rumah tersebut. Namun ketika dibuka ternyata itu adalah Lucy yang langsung menghabisi semua keluarga itu. Hal itu dilakukan Lucy karena ia menduga bahwa keluarga tersebut merupakan orang yang telah menyiksanya dahulu dan membalasnya pada saat ini. Kemudian Lucy menelpon temannya Anna. Ia mengatakan kalau telah membunuh keluarga itu dan meyakini mereka adalah orang yang telah menyiksanya dahulu. Anna yang terkejut menanyakan alamat rumah yang kini ditempati oleh Lucy. Ia lalu menuju ke sana dan melihat keadaan yang terjadi di rumah itu. Anna langsung terkejut melihat mayat yang tergeletak di lantai. Di sana juga terdapat Lucy yang langsung mencegah Anna untuk melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian. Lucy juga memperlihatkan anak dari keluarga itu yang telah tewas ia bunuh, termasuk anak perempuan dari mereka. Anna yang tidak tega mendengarkan perkataan dari Lucy langsung berjalan keluar untuk melaporkan hal itu kepada kepolisian.
Namun tak lama kemudian terdengar sebuah suara dari dalam rumah yang diduga itu adalah sesosok yang sering meneror Lucy. Dengan berbekalan sebuah shotgun, Lucy mencoba untuk mencarinya. Tetapi ia diserang oleh makhluk tersebut sambil mengatakan bahwa ia sudah membunuh keluarga itu dan meminta makhluk tersebut tidak mengganggunya lagi. Tetapi tidak ada yang berubah, melainkan makhluk itu tetap saja menyerangnya. Hingga Lucy bersembunyi di dalam sebuah kamar. Namun terlihat ada sebuah bayangan yang mulai masuk ke dalam kamar. Setelah terbuka, ternyata ia adalah Anna yang kembali menemui Lucy. Melihat keadaan tubuh Lucy yang penuh dengan sayatan, membuat Anna memutuskan untuk pergi dan membawanya ke dokter. Tetapi Lucy meminta untuk membereskan rumah itu terlebih dahulu agar makhluk tersebut tidak mengganggunya lagi. Ketika akan membawa mayat sang ayah, terlihat Anna hanya diam saja. Lucy lalu meyakinkan sekali lagi bahwa keluarga itu benar-benar orang yang telah menyiksanya dahulu. Tercium jelas dari aroma tubuh dari sang ayah ketika ia mencoba untuk mendekati Lucy. Setelah membuang beberapa mayat, Lucy mulai kelelahan dan ia memutuskan untuk tidur terlebih dahulu. Sedangkan Anna yang masih berada di rumah tersebut memutuskan untuk melihat keadaan rumah serta mencoba untuk menelpon kepolisian. Tetapi terdengar sebuah suara dan Anna mulai melihatnya. Kemudian Anna dikejutkan dengan sang ibu yang masih hidup dan meminta pertolongan kepadanya. Anna lalu membantunya dan membawanya keluar rumah. Tetapi hal itu didengar oleh Lucy dan langsung menghabisi sang ibu. Setelah membunuhnya, Lucy menanyakan kepada Anna mengenai apakah ia tidak mempercayainya. Lucy sempat menyesal karena telah mengajak Anna untuk datang ke rumah itu. Kemudian Lucy masuk ke dalam rumah dan mulai terbayang mengenai kejahatan yang dilakukan keluarga itu setelah melihat foto mereka. Lalu makhluk itu datang kembali dan mulai menghantamkan kepala Lucy ke meja. Namun hal itu sebenarnya tidak ada, melainkan hanya halusinasi dari Lucy saja, akibat traumatis yang ia dapatkan dahulu. Anna yang menghampirinya mulai menenangkan Lucy dan mengatakan kalau monster itu tidak ada. Kemudian mereka memutuskan untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Anna lalu mencari baju yang cocok bagi Lucy di rumah itu. Tetapi Lucy memanfaatkan hal tersebut untuk melompat dari lantai 2. Tetapi untung saja Lucy masih hidup pada saat itu. Anna lalu mengobatinya dan mulai perlahan membersihkan rumah tersebut. Lalu ia mendengarkan sebuah telepon dari seseorang yang tidak terjawab. Ketika Anna sedang menelusuri rumah itu, ia menemukan terdapat ruangan rahasia. Ia lalu masuk ke sana dan menemukan beberapa ruangan gelap lainnya. Di salah satu ruangan terdapat seorang anak kecil bernama Samantha. Anna yang menemukan anak tersebut langsung menyelamatkannya. Tetapi setelah kembali, Anna mendengarkan ada beberapa orang yang ingin masuk ke rumah tersebut. Ia lalu mengajak Lucy untuk bersembunyi di dalam kamar dan melarikan diri dari jendela. Usaha yang mereka lakukan tidak berjalan dengan lancar. Mereka akhirnya ditangkap setelah organisasi itu berhasil mengejar. Anna lalu diikat pada sebuah kursi dan keesokan harinya, datanglah seorang wanita bernama Eleanor. Ia merupakan pemimpin dari organisasi itu dan menanyakan siapa yang telah membunuh keluarga di rumah itu. Tetapi Anna tidak mau menjawab, melainkan mengatakan kalau ia sudah menghubungi kepolisian. Namun Eleanor tidak takut sedikit pun dan ia menyuruh anggotanya untuk mengikat mereka di dalam basement. Keesokan harinya petugas dari organisasi itu mulai mendatangi Anna. Mereka mengikat Anna serta memasangkan sebuah alat di kepalanya. Ia juga disentrum beberapa kali agar Anna tidak lagi berteriak. Dan juga menyuruh Anna untuk selalu membuka matanya jika ingin hidup.
want to live. Sedangkan untuk Lucy dihampiri oleh Eleanor. Ia mengatakan kalau tinggal satu tahap lagi yang harus ia lakukan dan penderitaannya akan berakhir. Anna lalu dibawa ke hadapan Eleanor. Ia berterima kasih kepada Anna karena telah menghubungi 911. Ternyata sistem telepon di rumah itu tersambung terlebih dahulu melalui sistem mereka. Sehingga ketika Anna menghubungi 911, Eleanor mengetahuinya. Ia juga menyampaikan rencana organisasi mereka, yaitu ingin melihat apakah yang terjadi setelah kematian dan apakah dunia setelah kematian itu ada. Ia juga menunjukkan beberapa foto mengenai korban lainnya yang sukses menjalani eksperimen itu, hingga Anna diperlihatkan sebuah wanita yang dibakar hidup-hidup untuk melihat reaksinya ketika menuju detik-detik kematian. Setelah melihat kejadian itu, Anna terus memberontak kepada Eleanor, sehingga membuat ia memutuskan untuk menguburkan Anna hidup-hidup. Sedangkan Lucy yang tinggal satu tahapan lagi mulai diikat dan akan dilakukan pembiusan. Hal itu bertujuan untuk menghilangkan sedikit rasa sakit ketika punggungnya dikuliti oleh sang dokter. Singkat cerita, ternyata Anna masih hidup. Ia berhasil meloloskan diri melalui sebuah pipa yang terdapat di dalam lubang. Ia lalu kembali ke rumah itu dan menghabisi beberapa orang penjaga. Setelah berhasil, Anna masuk kembali ke dalam basement untuk menyelamatkan Lucy. Tetapi ia tidak menemukannya, melainkan hanya menemukan wanita lainnya yang diikat. Wanita itu meminta tolong, tetapi Anna memilih untuk mengabaikannya saja dan fokus untuk mencari Lucy. Tetapi dari belakang terdapat seorang penjaga yang mengancamnya dengan pistol. Namun wanita yang diikat itu berhasil menangkap penjaga itu dan Anna berhasil melarikan diri. Seseorang memanggilnya. Ternyata ia adalah Samantha dan Anna mulai membawa gadis itu terlebih dahulu. Sesampainya di luar, ia menyuruh Samantha untuk berlari sejauh mungkin dari rumah dan meminta pertolongan kepada siapapun yang ia temui di jalan. Anna lalu kembali ke dalam basement dan berhasil membunuh seorang petugas. Sedangkan Samantha yang melarikan diri bertemu dengan seseorang di jalan dan meminta bantuan kepadanya. Anna yang mencari Lucy akhirnya melihat ia yang sedang disaksikan oleh beberapa orang. Anna lalu melepaskan sebuah tembakan dan naik ke atas panggung untuk menghampiri Lucy. Eleanor kemudian mengatakan kalau Lucy mengetahui jawaban di seluruh dunia. Maksudnya adalah Lucy mengetahui apa yang terjadi setelah kematian. Namun Anna tidak mempedulikan hal tersebut. Lucy lalu membisikkan sesuatu kepada Lucy yang merupakan jawaban dari eksperimen itu. Eleanor yang berada sedikit jauh dari Lucy tentu tidak mendengarkan hal tersebut. Tetapi berbeda dengan pria yang ada di sana yang ternyata mendengarkan apa yang dikatakan oleh Lucy, sehingga ia memutuskan untuk bunuh diri. Eleanor yang sangat penasaran dengan jawaban itu terus menanyakannya kepada Anna. Namun Anna yang sudah muak dengan ocehannya langsung menembaknya dan membuat para pengunjung berhamburan keluar dari ruangan itu. Di akhir film, Lucy terlihat sudah memejamkan matanya yang menandakan bahwa ia telah tewas. Begitu juga dengan Anna yang sebelumnya terkena sebuah peluru dan film pun selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan film selanjutnya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya.